下回去是手。Hai, Assalamualaikum. Apa kabar Sobat Leo? Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan ya. Oke, sekarang kita akan bertualang bersama sebuah alur cerita film seru berjudul Masters of Dragon Palms. Film ini menceritakan tentang seorang pasukan kaisar yang terpaksa menyamar sebagai pengemis demi menuntaskan misi yang langsung diberikan oleh kaisar. Jurus tapak naga putih raksasa pun harus ia tahan kekuatannya sebelum melawan musuh yang sesungguhnya. So, gimana kelanjutan dan endingnya? Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Pada suatu malam di kota Linjiang yang sunyi terlihat seorang tuan dan para pengawalnya mendatangi kamar mayit untuk menyelidiki kematian sahabat yang merupakan seorang hakim. Saat itu, mereka tak menyadari sosok ular iblis raksasa yang sedang mengintai. Mereka pun semakin masuk dan melihat kondisi jasad yang hitam legam yang rumornya meninggal karena digigit oleh monster ular raksasa. Tuan tersebut tak percaya dengan ucapan asistennya, sampai akhirnya di tempat berbeda, malam itu terlihat seorang penjual gadis sedang berulah menunjukkan kesombongannya. Semua warga kabur, namun tidak dengan seorang anak muda bernama Suchan yang bertugas sebagai pasukan khusus kekaisaran yang sedang berpatroli. Hanya dengan sebuah batu, Suchan berhasil membebaskan para gadis dari cengkeraman penjahat. Tak lama kemudian, Laoji, sahabatnya datang membantu untuk menolong para gadis yang dikejar. Setelah itu, pertarungan antara Suchan dan penjahat pun terjadi. Jual beli serangan pun dilakukan. Hanya sekali Suchan terkena pukulan karena memang tidak bertarung dengan serius. Lama-lama, si penjahat terlihat kewalahan hingga mengeluarkan jurus pamungkasnya berupa tapak kabut ular iblis. Melihat hal itu, Suchan tak mau kalah dengan mengeluarkan jurus tapak naga putih raksasa dengan tenaga 20% saja. Adu tenaga dalam pun akhirnya dimenangkan oleh Suchan yang membuat penjahat penjual gadis tersebut tak berdaya alias pingsan. Tak lama kemudian, Suchan dan temannya harus segera memenuhi panggilan kaisar yang mengadakan pertemuan mendadak dengan semua menterinya. Saat itu, seorang menteri membeberkan masalah besar yang sedang trending di ibu kota, yaitu meninggalnya beberapa hakim kota Linjiang dengan cara yang sama yang kuat dirumorkan akibat gigitan ular raksasa. Kaisar pun kaget dan langsung mempercayakan tugas pada Suchan dan temannya sebagai pasukan khusus kepercayaan kaisar. So, tanpa waktu lama, keesokan paginya Suchan dan Laoji pergi mengarungi perjalanan hingga singkat cerita, tibalah mereka di kota Linjiang. Apesnya, sampai di sana mereka baru sadar tak membawa uang sepeser pun karena terlalu semangat untuk menjalankan misi hingga non-stop berkuda ke kota Linjiang sampai-sampai kondisi mereka terlihat seperti gelandangan. Saat itu, untungnya sedang ada aksi sosial yang dilakukan oleh seorang gadis cantik bernama Mei Mei yang terkenal suka membagi-bagikan roti dagangannya pada orang tak mampu. Saat Suchan telah mendapatkan roti dan menyantap, Laoji masih terpana dengan kecantikan Mei Mei hingga akhirnya rotinya direbut oleh pengemis cebol. Laoji dan Suchan pun langsung mengejarnya hingga pengemis tersebut tiba di jalan buntu. Namun, siapa sangka saat barang-barang terjatuh, barulah terlihat ternyata di situ para pengemis lainnya sedang berkumpul. Dikira berani, ternyata mereka berdua malah lari karena kalah jumlah. Usaha bersembunyi pun tak berhasil. Laoji ingin melawan, tapi Suchan berkata dan menghalanginya karena ia tak tega memukul orang-orang kecil. Tapi saat itu pula seorang pengemis memukul wajahnya hingga Nah, melihat hal itu, ketua asosiasi pengemis yang bernama Kyoba memperkenalkan diri dan memuji mereka. Laoji sudah gatal ingin mengatakan siapa mereka sebenarnya, namun Suchan mencegah lalu berkata bahwa mereka sebenarnya ingin bergabung dengan asosiasi pengemis sejak lama. Mendengar hal itu, Kyoba pun senang mendapat anggota baru yang ahli kungfu. Ya, pada intinya, demi menyelidiki kasus misterius, Suchan berencana untuk bertindak secara diam-diam dan menyamar sebagai pengemis agar tak menarik perhatian. Lalu mereka diantar ketua Kyoba untuk melihat markas asosiasi pengemis dan juga dipersilahkan agar memilih sudut mana untuk ditempati. Singkat cerita, malam pun tiba.
Sebagai pengemis, mereka bebas pergi berkeliaran tanpa dicurigai hingga akhirnya tiba di kamar mayit di mana ular iblis raksasa bersarang. Laoji sedang memeriksa di luar, namun tiba-tiba ia disergap oleh ular iblis hingga terkejut. Tapi anehnya, tak lama kemudian datang sosok misterius yang mengendalikan ular semaunya. Hingga Suchan dan Laoji pun selamat. Singkat cerita, pagi harinya, Suchan dan Laoji bekerja layaknya pengemis dengan meminta-minta di depan sebuah kuil. Saat itu, Laoji teringat Mei Mei pembuat roti karena dirinya lapar lalu meninggalkan Suchan sendirian. Tanpa diduga, saat itu datanglah seorang wanita yang ingin bunuh diri di depan patung ular karena doanya tak kunjung terkabul. Untungnya Suchan menyelamatkannya dengan dramatis. Setelah itu, mereka pun berkenalan lalu berpisah. Sementara Laoji saat ini sedang menyelamatkan Mei Mei dari gangguan dua pria bejat yang mengganggunya saat membuat roti. Dengan mudah, Laoji mengalahkan keduanya hingga Suchan pun sampai dan mengajaknya kembali pulang ke markas pengemis. Sore hari pun tiba dan saat kembali, mereka dikejutkan dengan salah satu anggota asosiasi pengemis yang nampak kejang-kejang. Setelah Suchan memeriksa, diduga orang tersebut keracunan dan terus-menerus menyebut tentang kuil Dewa Ular yang jika mulut ular dimasuki uang, maka akan mengeluarkan sebuah pil. Semua bingung dan merasa harus mencari kebenarannya. Dengan demikian, mereka pun sepakat untuk ke kuil Dewa Ular di malam harinya. Setelah tiba di sana, Suchan segera melemparkan uang dan benar saja, sebuah pil hitam keluar. Lalu, Suchan membakar sebuah batu hingga memanas dan melemparnya lagi hingga tiba-tiba seseorang keluar dari balik pintu tersebut. Tanpa waktu lama, pelaku tersebut sedang diinterogasi oleh Suchan dan Laoji untuk membongkar siapa dalang sebenarnya. Tapi saat ingin jujur, tiba-tiba sosok misterius membunuhnya dengan jarum beracun yang mematikan. Setelah mendengar keributan, para pengemis yang berjaga pun berdatangan. Melihat tersangka meninggal, akhirnya para pengemis berpikir kalau dalang dibalik semuanya adalah Suchan dan Laoji yang sengaja membunuh tersangka untuk menghilangkan jejak. Sang ketua segera mengerahkan seluruh anggota untuk menangkap mereka berdua hingga pertarungan terpaksa terjadi. Di tengah pertarungan, ketua Kyoba mengeluarkan jurus tapak naga putih yang sama persis dengan yang akan dikeluarkan oleh Suchan. Seketika sang ketua terkejut melihat jurus mereka sama. Kesempatan kabur itu pun dimanfaatkan oleh Laoji yang segera mengajak Suchan untuk melarikan diri. Suchan dan Laoji terus berlari hingga akhirnya berhasil bersembunyi hingga diselamatkan oleh Mei Mei yang sebelumnya telah diselamatkan Laoji. Beberapa waktu kemudian, Suchan merenung sambil memperhatikan pil hitam yang dikeluarkan patung ular. Karena ingin mengetahui kebenarannya, ia pun sengaja memakan pil tersebut dan dalam sekejap, Suchan sangat sempoyongan dan berhalusinasi bahwa Mei Mei yang dihadapannya adalah gadis yang pernah ia selamatkan di kuil ular. Suchan langsung memeluknya sambil Mei Mei yang berontak-rontak. Ternyata saat itu Laoji melihat dan langsung menendang Suchan, lalu menyuruhnya pergi untuk menyelesaikan kasus seorang diri. Di malam hari itu, Suchan terlantar seorang diri bagaikan gelandangan asli hingga singkat cerita, Suchan untungnya diselamatkan oleh Chu Xian alias gadis yang pernah ia tolong di kuil Dewa Ular. Sahabatnya pun kembali datang menemuinya setelah mendapat informasi keberadaan Suchan. Laoji lalu meminta maaf, tapi Suchan sekarang dalam kondisi tak jelas karena terpengaruh pil hitam tersebut yang membuatnya tak berdaya seperti orang gila. Hari-hari pun berlalu, di mana Laoji mulai menjalani hari bersama Mei Mei, sedangkan Suchan masih berjuang mengalahkan pengaruh pil hitam yang membuatnya gila dalam perawatan Chu Xian. Sesekali mereka pun berkumpul sambil memakan roti bersama. Setelah berjuang beberapa hari, akhirnya Suchan mulai pulih dari pengaruh obat pil hitam yang membuatnya seperti orang kecanduan. Chu Xian pun senang melihat hal itu lalu pamit untuk membuatkan sup hangat. Tapi ternyata datang sosok misterius yang membunuh Chu Xian. Suara nampan terjatuh membuat Suchan datang lalu sedih tak bisa berbuat apa-apa dan semua sudah terlambat. So dengan demikian, malam harinya mereka berdua kembali ke dalam kuil Dewa Ular. Setelah mengamati dengan seksama, Suchan menemukan sebuah mekanisme untuk membuka pintu rahasia menuju gua bawah tanah. Mereka terus berjalan hingga menemukan gudang penyimpanan pil hitam. Saat itu, sosok misterius kembali datang lalu melempar jarum beracun yang langsung ditangkap dengan mudah. Tapi sayang, saat dikejar, sosok itu pun kembali lolos. Lalu pintu tertutup dan tiba-tiba seekor ular raksasa datang.
Suchan menyuruh Laoji mengejar sosok pelempar jarum, sementara Suchan meladeni ular tersebut dengan berlari ke sana kemari seperti main petak umpat. Saat terpojok, akhirnya Suchan mengeluarkan tapak naga putihnya hingga menghancurkan bebatuan yang menimpa ular dan Suchan pun berhasil kabur. Sementara itu, Laoji yang berhasil mengejar tiba-tiba dihantam oleh anggota asosiasi pengemis dan diikat. Saat itu juga, ternyata para pengemis telah menyandra Mei Mei yang membuat Laoji makin tak berdaya. Dan singkat cerita, keesokan paginya, kedua teman Suchan terikat sambil ditonton oleh seluruh asosiasi pengemis. Tak lama kemudian, Suchan pun datang tanpa rasa takut untuk menyelamatkan teman-temannya. Di sini, Suchan tak akan menahan diri lagi untuk menghadapi para pengemis. Tapi ternyata yang langsung menghadapinya adalah sang ketua. Pertarungan pun terjadi dengan cepat dan tanpa disangka, sang ketua dengan cukup mudah dibuat tak sadarkan diri. Kedua temannya pun telah berhasil dibebaskan, tapi kasus sebenarnya belum terungkap mengenai iblis ular raksasa. Semua terjadi begitu cepat hingga Mei Mei tanpa disangka menghajar Laoji hingga terpental. Mei Mei adalah dalang di balik pembunuhan yang selama ini terjadi karena dirinya lah pembuat pil hitam mematikan tersebut agar orang-orang kecanduan lalu memasukkan uang ke mulut ular untuk mendapatkan lagi pil hitam alias seperti narkoba. Siapapun yang menyelidikinya akan dihabisi oleh Mei Mei dengan diam-diam. Mei Mei melihat Suchan dan Laoji semakin dekat untuk mengungkap kebenarannya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menghabisi mereka di sini. Bahkan, salah satu anggota pengemis ternyata adalah bawahannya. Pertarungan pun terjadi. Laoji yang menghajar bawahan Mei Mei dibantu oleh ketua pengemis yang telah sadarkan diri. Pada puncaknya, Suchan mengeluarkan tapak naga putih dengan kekuatan maksimal hingga walaupun Mei Mei juga mengeluarkan jurus ular iblis raksasanya, sang naga putih dengan mudah menghabisi siapapun lawannya hingga akhirnya Mei Mei pun kalah tak berdaya. Laoji sedih merasa dikhianati. Oleh karena itu, ia meminta pada Suchan bahwa dirinya saja yang menghabisi Mei Mei demi menyelamatkan penduduk dari pengaruh narkoboy. Singkat cerita, mereka berdua pun kembali ke istana kaisar dan melaporkan keberhasilannya. Namun tiba-tiba, film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton, semoga bisa dinikmati ya. Leo Pals pamit. Bye.